Horas Indonesia, kami kembali mengangkat profil tokoh-tokoh Batak. Sejak dulu kami memang sudah membuat blog ensiklopedia tokoh Batak. Tentu satu-satu pelan-pelan kami akan angkat kembali profil dan sosok siapa mereka yang kami tulis itu. Sudah lebih ratusan, barangkali belum ribuan, tapi blog itu masih ada. Tokoh Batak WordPress.com. Satu profil yang menurut saya perlu diangkat kembali adalah TB Simatupang, Tahi Bonar Simatupang. Dia adalah putra Simatupang, tepatnya Sianturi. Jadi Simatupang ini ada 3 marga: Togatorop, Sianturi, dan Siburian. Dia Simatupang sebenarnya keturunan dari Sianturi, dan nenek moyangnya sebenarnya sudah sejak dulu ada di Laguboti, Toba. TB Simatupang, dia lahir di Sidikalang. Nanti dalam perjalanannya dia sekolah di Sending, di Tarutung, bahkan di Toba, di Laguboti, dan kemudian nanti dia ke Batavia. Waktu itu disebut Batavia, sekarang disebut Jakarta, dan kemudian ke Jawa. Karirnya yang kita tahu menanjak ketika dia menjadi nomor 2 di militer waktu itu, waktu Indonesia baru merdeka. Dia menjadi wakil dari Sudirman sebagai staf dari angkatan bersenjata waktu itu. Kalau kita baca buku dari TB Simatupang sendiri, beliau ini almarhum Letnan TB Simatupang ini banyak menulis buku. Salah satu bukunya adalah Laporan dari Banaran. Laporan dari Banaran itu tentang perang gerilya yang dilakukan oleh militer Indonesia waktu itu melawan Belanda, penjajah kolonial. Waktu itu tentara kita belum kuat, tapi dengan kemampuan militer yang ada, strategi yang ada, yaitu perang gerilya, tidak bisa tidak banyak pikiran-pikiran yang dilakukan orang-orang hebat. Salah satunya TB Simatupang lah arsitek dari semuanya itu. Dialah yang bersurat, membuat strategi, membangun koordinasi untuk mempertahankan republik ini. Tapi dalam perjalanannya TB Simatupang berkarir di militer sangat pendek. Di usia 39 tahun dia sudah pensiun dini. Ada apa gerangan waktu itu pensiun dini? Padahal karirnya bagus. Di usia 28 tahun dia sudah menjadi jenderal. Tapi ada sikap atau barangkali pendapat yang dia sampaikan tanpa tendeng aling-aling pada Bung Karno waktu itu. Satu yang dia minta waktu itu, Bung Karno sebagai presiden yang selalu menggunakan ornamen termasuk baju atau lambang-lambang dari militer, dia selalu pakai. Satu waktu konon katanya TB Simatupang berjumpa dengan Bung Karno di satu ruangan dan menyampaikan agar Yang Mulia Presiden Bung Karno jangan menggunakan tongkat komando karena itu lambang dari militer. Bung Karno tidak terima cara atau pikiran yang disampaikan oleh TB Simatupang yang masih muda, secara umur masih di bawah Bung Karno. Tetapi itulah karakter Batak yang muncul. Dia tidak takut menyampaikan apapun pendapatnya untuk kebaikan bersama. Dampaknya memang
luar biasa karir TB Simatupang harus diputus dan dia dipensiunkan dini. Tapi yang luar biasa menurut saya, tokoh TB Simatupang ini walaupun di usia 39 tahun dipensiunkan dini, tidak mendapat lagi honor dari negara, dia punya strategi jitu untuk menghidupi dirinya. Saya katakan untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya waktu itu. Dia belajar menulis di koran-koran waktu itu sudah memberi honor. Seorang militer yang bermetaporposa, berubah untuk strategi yang lain lagi. Dia melakukan itu, menulis banyak, dan dari honor menulis inilah dia berusaha bertahan. Dan dalam perjalanannya, terutama Kristen dan Batak tidak boleh melupakan peran dia. Dia kemudian menjadi teolog. Seorang militer, strategi militer yang dia kembangkan di Indonesia, dan itu dipakai sampai hari ini. Tetapi di pensiun dini yang usia 39 tahun itu, dia belajar teologi. Dia bukan sekolah teologi, tapi justru teolog. Saya kagum dengan buku-buku dari TB Simatupang, karena buku yang dia tuliskan adalah pikiran-pikiran seorang anak Tuhan yang pikirannya bernas, yang nasionalis, yang melontarkan ide-ide toleransi, yang melontarkan ide-ide bagaimana kita menghormati perbedaan pendapat, menghormati perbedaan ideologi, tapi tidak menafikan bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dia berrelasi dengan banyak tokoh, dan dia menjadi satu tokoh besar di Kristen Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena dialah salah satu penggagas dan kemudian menjadi ketua pertama dari Dewan Gereja Indonesia, yang kemudian hari berganti nama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dialah tokoh yang bukan hanya tokoh Kristen di Indonesia, dan berrelasi dengan tokoh-tokoh Kristen di seluruh penjuru dunia. Bahkan dia menjadi salah satu tokoh di Dewan Gereja Dunia. Itulah TB Simatupang. Dan nanti dalam perjalanan sejarahnya setelah dia meninggal di usia 69 tahun, di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dibangunlah tugu menghormati TB Simatupang di Sidikalang. Disebut letter S, dan di sana terlihat terpampang sosok dari TB Simatupang yang lahir di daerah Sidikalang. Satu yang menarik bagi saya, pikiran dari TB Simatupang. Selain tadi dia terus aktif membangun narasi, membangun pikiran-pikirannya lewat tulisan, dia selalu menyerukan pada umat Kristen khususnya. Ada 3 kata yang selalu dia pakai berulang-ulang dalam narasi tulisannya. 3 kata itu sama-sama kata kerja yang selalu dia katakan. Iman itu harus ditingkatkan, diperdalam, dan diperluas. Toleransi itu harus ditingkatkan, diperdalam, dan diperluas. Semua hal-hal yang memanusiakan manusia, kata-kata, ajakan, kata kerja, tingkatkan, perdalam, dan perluas. Semangat dari TB Simatupang ini juga menggambarkan bagaimana wawasannya yang luas, sosok yang selalu belajar, bahwa kita tidak boleh stop belajar, kita tidak boleh berhenti belajar, dan buktinya sampai di akhir hayatnya dia terus menulis buku-buku yang dia lontarkan menjadi pikiran-pikiran yang sangat harus dibaca. Apalagi menurut saya, yang menyebut dirinya pendeta, yang menyebut dirinya aktivis Kristen, yang menyebut dirinya teolog, bahkan aktivis-aktivis di bidang lain umat-umat Kristen, bacalah pikiran dari Simatupang. TB Simatupang sudah mangkat, tetapi gagasan dan pikirannya masih terus dibicarakan. Dia adalah sosok putra Batak
disekolahkan oleh Sending, dibesarkan oleh pendidikan Kristen, dan dibentuk oleh karakter Batak yang kuat. Demikian pendapat kami di Suara Tapian tentang sosok Batak yang kami sampaikan. Terima kasih.